Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudariku, selamat berjumpa, selamat hari Minggu. Hari ini kita merayakan hari Minggu Sabda Tuhan. Paus Fransiskus mengajak kita semua agar setiap tahun, tepatnya di awal tahun baru, berjalan dituntun sabda Tuhan, berjalan bersama sabda Tuhan sepanjang tahun yang baru ini. Kita semua tahu bahwa sabda Tuhan itu penuh daya, kata Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 3-16. Sabda Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yesus sendiri memuji orang yang mendengar dan melaksanakan sabdanya. Siapakah ibuku? Ibuku dan saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Dan kita lihat bagaimana sabda Tuhan mengobarkan, membuka mata hati dan budi. Kata kedua murid Emmaus, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menerangkan kitab suci di jalan? Maka urgentlah, pentinglah berjalan seturut sabda Tuhan, hidup menurut sabda Allah. Sebab manusia cenderung mengikuti maunya, pikirannya, emosinya, sentimen pribadinya daripada sabda Tuhan yang so pasti dan benar. Manusia cenderung bingung, ragu, dan bimbang sehingga membutuhkan suara Tuhan. Manusia cenderung tuli dan lamban sehingga mereka membutuhkan suara hati, suara Allah. Manusia cenderung keras kepala dan keras hati sehingga Tuhan perlu menegaskan, akulah jalan, kebenaran, kehidupan, aku adalah pintu kepada Bapa. Pentingnya berjalan dan hidup seturut sabda Tuhan terbukti lewat bacaan-bacaan suci hari ini. Bacaan pertama tentang Nabi Yunus dan kota Ninive. Pergilah ke Ninive dan sampaikanlah sabda Tuhan agar mereka bertobat. Tapi Yunus menolak bahkan sampai 2 kali. Mengapa? Karena Ninive adalah sebuah kota kafir, kota penuh dosa, kota yang melawan Tuhan. Mereka patut dihukum. Begitu pikiran dan perasaan Yunus. Yunus lebih suka diutus ke kota-kota Israel daripada ke kota-kota musuh. Apalagi untuk menolong mereka agar mereka diselamatkan. Menurut Yunus, mereka patut dihukum. Biarkan saja, mati sudah, habis sudah. Tapi saudara, siapakah kita sehingga kita dapat melawan sabda Tuhan? Siapakah Yunus sehingga dapat menghentikan karya belas kasih dan keselamatan serta cinta Tuhan akan umat manusia? Saudara, sabda Tuhan adalah baik dan benar. Sabda Tuhan membawa keselamatan dan kehidupan. Sementara sabda Yunus, hati Yunus, perasaan Yunus menghalalkan hukuman bagi Ninive. Kita tidak dapat menghentikan sabda Tuhan yang penuh kebaikan. Sabda Tuhan untuk semua orang, sabda Tuhan yang memberi hidup, bukan kematian, bukan hukuman, bukan kehancuran. Lihat, begitu cepat orang Ninive. Masih pada hari pertama, mereka langsung mendengar, bertobat, berpakaian kabung, berpuasa, dan selamatlah mereka dari hukuman ditunggang balikan Tuhan. Benar, berbahagialah yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ibu bapak, saudara-saudari, bacaan Injil sendiri di mana Yesus ketika mengawali perutusannya dengan jelas mewartakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apakah Injil? Injil adalah evangelium, kabar dari malaikat, kabar gembira,
warta keselamatan. Injil adalah sabda Tuhan. Bahkan Injil adalah Tuhan sendiri, Sang Sabda, Yesus. Percaya pada Injil membawa keselamatan. Percaya pada Injil berarti menerima pribadi Yesus sebagai penebus, penyelamat. Percaya pada Injil berarti mau hidup menurut sabda Tuhan, mau hidup menurut Kristus sendiri. Percaya pada Injil berarti siap menuruti Kristus, bergabung bersama Dia, menjadi penjala manusia, pencari manusia untuk dibawa pada keselamatan. Ikut bersama Dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita lihat tadi bagaimana Petrus dan kawan-kawan langsung seperti orang Ninive pada hari pertama, pada kesempatan pertama mendengar dan menjawab. Mereka mengikuti Sang Sabda. Kata Yesus, "Mari, ikutilah aku." Dan mereka mendengar dan mengikuti Dia. Mengikuti Dia dengan berbalik dari hidup harian, dari hidup biasa, dari hidup lama. Mengikuti Dia dengan mengambil langkah hidup baru menurut visi dan misi Yesus sendiri. Saudara-saudariku, di awal tahun ini kita diingatkan bahwa sabda Tuhan itu perlu diikuti. Lihat Yunus, coba lari dari Tuhan, malah karam kapalnya, ia ditelan ikan. Syukur masih dimuntahkan di pantai. Ingat, sabda Tuhan tak dapat dilawan. Sabda Tuhan justru memberi hidup. Buktinya orang Ninive, buktinya murid-murid pertama yang mengikuti Yesus. Pada hari Minggu Sabda Tuhan ini, di awal tahun 2024 ini, di saat kita mulai menyusun banyak strategi hidup yang baru, marilah kita ingat, pertama, berjalanlah dan patuhilah sabda Tuhan. Jangan seperti Yunus, ikut mau sendiri menghindari sabda Tuhan. Jangan kita coba menghentikan kemauan baik Tuhan, yakni kebaikan keselamatan orang lain, sekalipun musuh kita atau mereka yang membenci kita. Sabda Tuhan adalah hidup dan belas kasih. Berusahalah setiap hari berjalan dalam tuntunan sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Kedua, kita semua dipanggil Tuhan untuk mengikuti Kristus, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia. Marilah, ikutilah aku. Mengikuti Yesus berarti siap meninggalkan yang lama dan mengikuti Dia sebagai jalan hidup yang baru. Baguslah di awal tahun ini kita bertanya, apa saja yang harus kita tinggalkan? Apa saja hal baru yang Tuhan minta dari kita di awal tahun ini? Lebih dekat pada sabda Tuhan, lebih kurang egois dan ikut pikiran sendiri, lebih berani meninggalkan cara-cara lama yang salah, lebih partisipatif dan kontributif dalam hidup menggereja. Bukan hanya menuntut atau meminta, tetapi ambil bagian dan berkontribusi. Jangan takut, seperti Yunus, seperti para rasul. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan kita. Ada daya, ada roh menyertai kita dan membawa perubahan di luar kekuatan pribadi kita. Berterima kasihlah senantiasa pada Tuhan yang memampukan kita. Sabda Tuhan mengajar, sabda Tuhan mengoreksi, sabda Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Allah memanggilmu menjadi alatnya agar dalam hidupmu bersinar cinta kasih-Nya. Tugasmu memang berat, tapi kau didampingi rahmat. Rahmatku cukup bagimu. Begitu pesan Tuhan. Saudara-saudari, bacaan kedua tadi, Paulus menegaskan bahwa waktu kita singkat.
Maka jangan melekat pada dunia yang akan berlalu. Jangan melekat pada perkataan dan kemauan dunia. Bersandarlah dengan segera, dengan sungguh akan Tuhan dan sabdanya dan kehendaknya. Itulah yang akan memberi kita makna, arti, buah pada hari-hari hidup kita yang tidak panjang. Hiduplah seturut kehendak Tuhan, Sang Penguasa dunia dan penguasa waktu. Mari dan ikutlah aku, pinta Tuhan pada kita. Petrus dan kawan-kawan mengikuti dia. Pergilah ke Ninive, wartakan pertobatan. Mulanya Yunus menolak, tapi ketika dia taat, keselamatan terjadi baik pada orang Ninive juga pada Yunus sendiri. Sebab Yesus, sabdanya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Adalah seorang pengkhotbah kesohor yang berkeliling dan berkhotbah di mana-mana. Dia menuju pusat sebuah kecamatan untuk berkhotbah dan mau menobatkan banyak orang. Kepada seorang anak desa dia bertanya, "Nak, di manakah balai desa terbesar di sini?" "Oh, lurus saja. Sesudah perempatan, belok kiri. 33 meter dari situ ada balai desa besar. Pasti tiba dengan selamat." "Terima kasih anak kecil," kata sang pengkhotbah. "Dengar nak, dengar. Kalau kau ingin selamat, nanti malam ini datanglah ke balai desa itu dan saya akan menunjukkan kepadamu jalan ke surga. Dan kau pasti selamat sampai ke surga." "Ah, Bapak, yang benar aja. Jalan ke balai desa saja kau tidak tahu, apalagi jalan ke surga." Saudara-saudari, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Maaf, saya akan pindah agama. Jika ada seorang pemimpin agama yang berani berkata, "Akulah jalan," saya akan pindah gereja Kristen lain. Seandainya dalam kitab suci ada tertulis, "Akulah Martin Luther, akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak usah ragu seperti Yunus. Tahun ini jangan terlalu ikut perasaan sendiri. Seperti Petrus dan kawan-kawan, segera ikut mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Selamat hari Minggu, sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Semoga kita semua diselamatkan oleh sabda Tuhan.